وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa tiada pernah berhenti kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan anugerah, limpahan karunia baik yang telah maupun yang sedang dan yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Setiap nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Dan mudah-mudahan setiap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mensyukurinya. Karena setiap nikmat kapan berhasil kita syukuri, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Nikmat itu kalau berhasil kita syukuri, nilainya akan abadi. Bukan hanya manfaat di dunia nikmat tersebut, tapi juga manfaat sampai ada di akhirat. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi bagian besar dari umat yang paling mulia karena nabinya adalah nabi yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak dan pantas, berhak dan patut untuk mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah, sebagaimana yang sering khatib menyampaikan di atas mimbar setiap hari Jumat kepada kita semuanya untuk betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintah oleh khatib yang mana salah satu dari 5 rukun khutbah Jumat atau khutbah yang lain itu adalah al-wasiyatu bittaqwa. Berwasiat dan saling berpesan akan sama-sama kita meningkatkan kadar atau mutu serta kualitas ketakwaan kita. Itu menjadi rukun. Ada khatib di atas mimbar enggak menyampaikan wasiat akan ketakwaan, maka enggak sah khutbahnya. Mau khutbah Jumat, mau khutbah untuk Idul Fitr, Idul Adha dan berbagai macam khutbah yang lain. Mengingat begitu pentingnya ketakwaan. Allah bukan hanya perintahkan kita saja untuk bertakwa, tapi bahkan umat-umat terdahulu juga Allah perintahkan kepada mereka untuk bertakwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Benar-benar kami Allah telah berwasiat, telah berpesan kepada umat-umat terdahulu, wa iyyakum, dan juga kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak cara yang bisa kita tempuh untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah memperbanyak ibadah. Mau itu yang wajib, mau itu yang sunnah. Sholat,
baik yang wajib maupun yang sunnah. Puasa nggak nunggu Ramadan, kalau perlu Senin Kemis, kalau perlu di waktu-waktu yang dimuliakan, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa nisfu Sya'ban, dan seterusnya. Zakat nggak nunggu yang wajib, sedekah. Haji dilaksanakan, tapi kurban yang sunnah juga nggak lupa untuk dia kerjakan. Mau yang wajib, mau yang sunnah, kapan kita kerjakan, itu menjadi lantaran keimanan kita, ketakwaan kita semakin meningkat kadarnya, semakin meningkat mutu dan kualitasnya. Cuma tidak serta-merta ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha layak, tidak menerima kecuali yang layak saja. Allah itu maha pantas, tidak Allah menerima sesuatu dari ibadahnya kita kecuali yang baik, yang pantas, dan yang layak. Salah satu faktor yang membuat ibadah kita layak diterima oleh Allah, pantas untuk diridhai oleh Allah, adalah bagaimana ibadah itu didasari dengan makanan yang halal. Dengan makanan yang halal. Jangan pernah kita beranggapan bahwa hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja yang wajib, sementara mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal, memastikan apa yang masuk ke dalam perut kita, perut anak kita, perut istri kita adalah harta yang halal, itu bukan kewajiban. Sebagaimana sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, mencari rizki yang halal juga wajib. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan dikatakan al-ibadatu asyratu ajza. Kalau seandainya mau kita bagi ibadah itu menjadi 10 bagian, tis'atun minha fi talabil halal. 9 dari 10, dalam arti kata lain 90% dari ibadah kita intinya ada dalam bagaimana kita memastikan, menyeleksi, memilih-milih apa yang masuk ke dalam perut kita, nggak masuk kecuali harta yang halal. Nanti di hari kiamat, di akhirat, manusia itu akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Kita kalau ditanya sama polisi aja kadang-kadang dredeg sudah. Udah nggak betah, udah nggak nyaman. Baru diinterogasi, ditanya-tanya sama polisi. Baru di dunia, lagi mana di akhirat? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan lagi. 4 pertanyaan lagi. Bukan 1, 2, 4 sekaligus Allah tanya kepada kita. Apa saja? An umrihi fi ma'afna. Pertama, tentang umurnya kamu habiskan untuk apa? Kata Allah. Wa an badanihi fi ma'ablah, dan tentang jasmani kita, fisiknya kita. Kita buat tua dengan apa? Kita buat usang dengan apa? Apakah fisiknya kita buat usang dan tua dengan ketaatan, atau justru fisik kita menjadi tua dan usang, menjadi lemah karena sebab kemaksiatan? Wa an ilmihi madza amila bih. Yang ketiga tentang umur, dan tentang ilmu. Ilmunya sejauh mana prakteknya, sejauh mana pengamalannya. Baru yang terakhir
ditanya tentang harta. Kalau umur ditanya satu pertanyaan. Kalau badan ditanya satu pertanyaan. Kalau ilmu ditanya satu pertanyaan. Maka kalau harta Allah tanya dengan dua pertanyaan. Wa an malih min aina akhadhah wa fima wada'ah. Tentang harta Allah tanya yang pertama, dari mana kamu dapatkan dan kamu gunakan untuk apa? Pertanyaan kedua. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia itu dalam hubungannya dengan harta, manusia itu dalam kaitannya dengan harta terbagi menjadi 4. 3 dari 4 golongan fahuwa minal halikin, celaka nanti di akhirat, masuk ke dalam neraka, gagal selamat, gagal masuk surga. 3 dari 4 golongan, hanya 1 golongan yang selamat. Karena itu hati-hati, manusia dalam kaitannya dengan harta terbagi menjadi 4 golongan, yang 3 golongan semuanya masuk neraka. Golongan pertama, berhasil mendapatkan rezeki yang halal tapi digunakan untuk yang haram, masuk neraka. Dia mendapat rezeki yang halal tapi digunakan untuk maksiat, masuk neraka. Dia berhasil yang kedua, mendapatkan harta yang halal, mendapatkan harta yang haram tapi digunakan untuk taat, tetap masuk neraka. Haram tapi digunakan untuk taat. Haji tapi dari hasil korupsi, diterima. La labbaik wala sa'daik, zaduk haram wa rahilatuk haram. Ketika bertalbiyah seorang haji tapi dengan hasil korupsi misalkan, maka Allah menyambut talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu adalah talbiyah. Maka Allah sambut talbiyahnya dengan la labbaik wala sa'daik. Yang manggil ente siapa? Yang nyambut ente siapa? La sa'daik, gak ada keberuntungan buat kamu. Bekalnya kamu dari harta yang haram, korupsi. Kendaraan kamu dari harta yang haram, kamu beli tiket pesawat pulang dan pergi dari harta yang haram. Wa hajjuka ghair mabrur, dan hajinya kamu adalah haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhasil dia mendapat rezeki tapi dari yang haram, tapi dia gunakan untuk taat, percuma. Salat tapi pakai sarung curian, percuma. Nah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah tapi dari hasil begal misalnya, bagaimana mungkin akan diterima itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, golongan yang ketiga lebih parah lagi, dapat rezeki yang haram digunakan untuk maksiat. Dapat rezeki yang haram digunakan untuk maksiat, apalagi. Nah, cuman 1 golongan yang selamat. Apa itu? Dia dapatkan rezeki, dia dapatkan dunia, dia dapatkan harta dari cara yang halal, kemudian dia manfaatkan untuk sesuatu yang halal pula. Cuman 1 tok yang selamat. Cuman manusia sekarang ini banyak lalai, banyak melupakan urusan mencari rezeki yang halal. Duh bib, golek sing haram lu angel bib, sing halal mana? Saya mau tanya, berarti pintu surga tertutup lah? Kalau ada orang ngomong sama saya, bib, cari rezeki yang haram itu susah sekarang ini. Nyolong totani nyowo bib. Korupsi kalau ketemuan gimana? Penjara. Begal kalau dimasak mati bib, diobong. Nyari yang haram ini susah, apalagi yang halal. Kadang ada orang ngomong seperti itu. Saya jawab, maaf, berarti pintu surga apakah sudah tertutup? Kira-kira pintu surga tertutup enggak? Masa pintu surga tertutup? Enggak.
Berarti kita ini nggak mungkin masuk surga begitu. Kenapa? Nggak mungkin kita dapat rezeki yang halal, nggak mungkin. Boleh sing haram yang angel, begitu. Hati-hati. Jangan dikotori, jangan diracuni pola pikir kita dengan bujukan rayuan setan. Wis, lek menungso kaya kon insyaallah masih mangan sing haram, jenenge kepepet ya apa maneh. Lek atasane kepepet kabeh halal. Waduh, ya rusak tatanan dunia ini. Kepepet halal, kepepet halal, kepepet halal. Waduh, rusak. Rusak tatanan agama, nggak bisa. Susu itu, susu sapi kek, maaf, air susu ibu kek, susu kambing kek, susu onta kek. Itu kalau salah jalur sedikit, ke kanan jadi kotoran, ke kiri jadi darah. Susu itu menjadi susu karena kenceng, lurus sesuai dengan jalurnya, jadi susu, manfaat. Salah jalur sedikit jadi najis, nggak ada manfaatnya, menjijikkan, jadi kotoran, kalau enggak jadi darah. Maka dalam riwayat dikatakan barang siapa yang sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal, Allah akan dukung dia, Allah akan mudahkan dia, sehingga keinginan dia mendapat rezeki yang halal tercapai. Sebagaimana Allah buat lurus apa yang dimakan oleh sapi itu menjadi susu, enggak menjadi darah, enggak menjadi kotoran. Kalau belok sedikit saja udah buak, jadi darah buak, jadi kotoran buak, tapi jadi susu. Kalau kita sungguh-sungguh cari rezeki yang halal, Allah akan arahkan kita sebagaimana Allah mengarahkan susu menjadi manfaat. Malam yubali min aina iktasabal mal. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, lam yubalillah min aina adkhalahun nar. Allah juga enggak peduli dari mana Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sekarang ngurus wis, Allah juga enggak ngurus. Wis gak paten wis, bahalal baharam, Allah juga enggak ngurus mau masuk neraka lewat pintu yang mana. Saya mau tanya, apakah sudah enggak ada lagi orang soleh di zaman sekarang? Entek wis. Sebagaimana enggak ada nabi, enggak ada wali sekarang ini. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Sebagaimana mereka para aulia, orang-orang soleh yang hidup di zaman sekarang, titen, teliti, selektif, pilah-pilih untuk memilih makanan yang masuk ke dalam perutnya, perut anaknya, perut istrinya, sehingga mereka selamat. Maka kita pun harus berlaku di jalan yang sama agar kita selamat. Kalau mereka bisa, berarti kita bisa. Kalau mereka bisa, berarti kita bisa. Kalau mereka berupaya dan dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Allah, berarti kalau kita berupaya, berusaha, kita pun juga akan dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai rusak nih pola pikir kita dengan fitnahnya zaman, keadaan zaman, kemudian kita menafikan. Wah, nggak ada makanan halal sekarang. Bagaimana mungkin nggak ada makanan halal? Berarti pintu surga tertutup. Maaf, berarti pintu neraka nih semuanya buat kita. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau ada orang mengatakan bahwa yang haram aja susah, apalagi cari yang halal, berarti dia sudah milih jalan hidupnya. Selesai. Ya wis, sakarepmu. Selesai. Kenapa? Ada kok yang halal. Ada kok yang halal. Kalau itu jalan hidupnya kamu, ya terserah. Tapi jalan hidup saya tetap berusaha, saya mencari rezeki yang halal. Begitu seharusnya. Allah nggak mungkin menelantarkan saya ketika saya berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memiliki kebulatan tekad untuk bisa sampai kepada aku, Allah, aku akan berikan kepada mereka hidayah, sehingga berkat hidayah apa yang jauh menjadi dekat,
apa yang susah menjadi gampang, apa yang sulit menjadi mudah. Berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti keluarnya susu tadi itu. Susah menjadi susu, tapi kalau sudah diarahkan oleh Allah jadi gampang keluar susu. Keluar susu manfaat. Nah, terlalu fatal kalau kita sembrono dalam urusan selektif terhadap makanan yang halal. Terlalu sembrono, terlalu fatal. Innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radha pernah mengatakan, kalian ini banyak melupakan sifat warok. Sifat warok. Anti dengan yang abu-abu. Kalau sudah abu-abu dianggap hitam. Anti dengan yang kuning. Kalau sudah kuning dianggap merah. Maka orang seperti ini selamat. Kenapa? Lewat perempatan lampunya kuning, bukan tambah digas, tambah dikurangi gasnya. Oh, selamat orang seperti ini. Kenapa? Yang kuning dianggap merah, tapi kalau sudah yang kuning dianggap hijau, alamat. Yang remeng-remeng dianggap peteng. Aduh, kok remeng-remeng ya? Nanti ada hewan, nanti ada ular, nanti ada anjing, nanti wes anggap peteng aja wes, kayak nggak ada yang lain aja, cari tempat yang lain misalnya. Yang abu-abu anggap aja peteng, anggap aja hitam, sudah selesai. Dan itu adalah merupakan paling afdolnya ibadah. Paling afdolnya ibadah. Hati-hati, itu paling afdolnya ibadah. Hati-hati terhadap makanan, itu paling afdolnya ibadah. Hati-hati terhadap pandangan, itu paling afdolnya ibadah. Hati-hati terhadap apa yang kita dengar, itu paling afdolnya ibadah. Hati-hati terhadap ucapan, langkah kaki, gerakan tangan, itu semuanya adalah merupakan paling afdolnya ibadah. Pernah satu orang datang kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang ini tanya, "Imam, apa fadilahnya orang yang sholatnya di shaf pertama? Allah berikan kebaikan sebesar apa kepada mereka yang sholatnya di shaf pertama?" Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, nggak penting sholat di shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, itu nggak penting. Yang paling penting adalah kamu jaga apa yang kamu makan, kamu hati-hati mencari rezeki yang halal, kamu hati-hati memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri, walaupun kamu sholatnya di shaf paling belakang, itu lebih afdol daripada kamu nggak hati-hati terhadap makanan tapi kamu sholatnya di shaf pertama. Percuma. Kita kan menggebu-gebu sama hal yang sunnah. Sholat shaf pertama, 3 hari sekali khatam Al-Quran, setiap hari istighfar 1000 kali, setiap hari sholawat 1000 kali misalnya. Puasa Senin Kemis, tahajud, istiqomah, tapi nggak hati-hati sama yang dimakan, buyar. Anda kalau mau bawa beras, yang pertama kali Anda cari apa? Anda mau bawa beras, yang pertama kali Anda cari apa? Wadah, kresek. Masa ada orang bingung sama isinya, nggak bingung sama wadah? Yang wajib itu ibarat wadah. Yang sunnah, sholat shaf pertama, 3 hari sekali khatam Al-Quran, zikir sholawat, zikir istighfar 1000 kali setiap hari, tahajud dan seterusnya, itu sunnah isinya. Itu adalah isinya. Aneh kan kalau ada orang bingung sama yang sunnah tapi nggak bingung sama yang wajib. Aneh kalau ada orang bingung sama isinya kresek, lah kreseknya ra ono. Bingung golek kelambi, celonoan gak? Aneh banget. Kelambiku nang ndi ya? Baju saya mana? Baju saya mana? Tapi maaf, telanjang dia. Bagian bawah nggak tertutup. Loh, aneh orang ini. Masih lebih mending orang itu nutup bagian bawah tapi terbuka bagian atas. Contoh laki-laki misalnya, celanaan
tapi telanjang dada, itu masih lebih mending. Nggak ada orang ngecap dia edan, nggak ada orang ngecap dia sakit. Tapi kalau dia pakai baju mahal, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel, tapi nggak pakai celana, ini orang lebih parah sakitnya daripada orang kena corona. Sama, bingung sama yang sunnah, makanan nggak hati-hati, waduh, fatal. Wa huwa afdalul ibadah, itu paling afdalnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Jangankan kita, para anbiya, para utusan Allah, itu diperintah oleh Allah untuk dua hal. Yang pertama apa? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Yang pertama perintah Allah kepada mereka, makan makanan yang baik ya. Pastikan apa yang masuk ke perut kalian, kerongkongan kalian, tenggorokan kalian adalah makanan, minuman yang halal. Wa'malu sholihah, baru bicara amal yang soleh. Ojo diwalik. Panganan ini gampang, sementing sholat genah. Loh, kualik. Kualik. Puasa, tapi nggak hati-hati dia berbuka dengan apa? Keliru. Sebagaimana puasa itu penting, berbuka dengan apa itu juga penting. Setan itu kalau ngelihat orang ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, berjamaah 5 waktu, hobinya baca Al-Quran, zikir istighfar, zikir sholawat, nggak aneh-aneh setan itu. Cukup dilihat panganannya ya bos. Alah ngledek, jarno kesel-kesel dewe Bu. Cukup gitu dah setan itu. Cukup begitu. Jangan dibalik. Para anbiya diperintah oleh Allah untuk memperbaiki apa yang mereka makan, baru bicara tentang amal soleh. Lah kadang-kadang kita tertipu, terpleset, kita balik. Yang penting amal soleh, panganan urusan buri. Keliru. Ini Al-Quran kok. Ini Al-Quran kok. Ini Al-Quran. Ini perintah Allah kepada anbiya. Keliru. Karena itu ini lebih pentingnya ilmu itu. Ini lebih pentingnya pengajian. Biar kita tahu jebakan-jebakan setan itu di mana. Soft pertama, wah dikompori sama setan. Khatam Al-Quran 3 hari sekali, wah dipanasi sama setan. Tahajud, tapi urusan ngaji kadang-kadang ojo ngaji. Ya enggak? Ojo ngaji. Kenapa? Setan punya rencana lain. Gak apa-apa sholato, tahajudo, zikiro, maca Al-Quran, gak apa-apa. Tapi harus ngaji. Kenapa? Setan punya rencana lain. Apa itu? Makanan yang haram. Salah satunya. Punya jebakan setan itu. Nah kalau kita ngaji, oh kurang ajar setan. Kurang ajar, dijebak saya. Sekarang saya tahu jebakan kamu di mana setan. Saya nggak akan terjerumus dalam lubang yang sama. Itu seharusnya. Termasuk jebakan setan apa? Kita dioyok-oyok untuk ibadah, amal soleh, apalagi yang sunnah maupun yang wajib, tapi nggak pernah dioyok-oyok sama setan untuk hati-hati pangananmu halal apa haram. Nggak pernah. Mana ada setan nasihati kepada kita? Pangananmu halal apa haram? Nggak ada. Nggak ada. Tapi setan itu ayo sholato, ayo budalo, tapi lek ngaji ojo. Itu jelas. Inilah pentingnya kita nuntut ilmu agama agar terarah hidupnya kita ini. Enggak cuma sekedar rukuk sujud, enggak cuma sekedar perut kosong, kerongkongan kering karena puasa, enggak cuma karena jarang tidur karena tahajud baca Al-Quran, bukan. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Makan makanan yang baik, baru bicara amal yang soleh. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang enggak hati-hati sama makanan itu sama seperti mustahilnya orang bangun bangunan di atas lautan. Bangun bangunan di atas lautan kan mustahil. Begitu juga dengan orang yang ibadah tapi enggak hati-hati sama makanan, itu juga mustahil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, Allah nggak menerima ibadah kita kecuali yang layak, yang pantas, yang baik. Termasuk tanda baik, tanda pantas dan tanda layaknya
ibadah kita untuk diterima oleh Allah, untuk diridhoi oleh Allah adalah taatnya kita bermula dari mana? Oh, dari makanan yang halal. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Sekalipun kalian sholat, saking seringnya sholat sampai punggung kalian bungkuk seperti busur. Saking seringnya sholat sampai bungkuk punggungnya seperti busur. Bungkuk saking seringnya sholat. Wasumtum hatta takunu kal autar. Sekalipun kalian banyak puasa sampai kurus kering seperti senarnya gitar. Wah, setiap hari puasa. Lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Tidak serta-merta salat kalian yang banyak, puasa kalian yang banyak Allah terima kecuali didasari dengan sifat wara' yang membuat kita anti dengan yang haram. Anti dengan yang abu-abu, bahkan jangan yang haram, yang syubhat nggak mau. Kenapa? Anggap aja kuning, anggap aja merah sudah. Ini kuning, anggap merah. Ini abu-abu, anggap hitam. Ini remeng-remeng, anggap gelap. Anggap gelap. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, otomatis anggota badannya itu maksiat. Mau nggak mau, suka nggak suka, hati-hati. Bukan berarti kalau kita ini syubhat makan. Lah kalau pas yang haram, otomatis suatu saat anggota badan kita ini akan maksiat. Anggota badan kita ini akan maksiat. Ketika kita makan syubhat, memang nggak haram, nggak berdosa, tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Apa itu? Suatu saat dia akan maksiat. Suatu saat dia akan maksiat. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama Madinah, sampai sekarang masih hidup, sampai dijuluki sebagai syafi'inya hadaz zaman, syafi'inya zaman ini, ulama luar biasa. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ada di Madinah. Itu pernah mengatakan apa? Sebetulnya cara paling jitu untuk menutup pintu bagi setan menggoda, merayu, membujuk kita adalah dari makanan yang halal. Wis. Kenapa? Gelapnya hati itu karena sebab gelapnya amal. Jelas ya? Karena gelapnya amal, hati menjadi gelap. Lah terus gelapnya amal ini karena sebab apa? Karena sebab apa? Makanan yang haram. Barang siapa makan makanan yang haram, otomatis dia maksiat. Nah ini, maksiat ini yang membuat kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan timbul noda, titik-titik hitam yang mengisi hatinya kita. Karena sebab buruknya amal kita. Kok bisa buruk amalnya kita? Gak ada lain kecuali makanan yang haram. Berarti kalau kita berhasil memasukkan ke dalam perut anak kita, istri kita, perut kita sendiri makanan yang halal, maka otomatis kita terarah hidupnya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Man akalal halal atau ajawarihuhu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang halal, otomatis anggota badannya terarah untuk kebaikan. Loh. Sebagaimana makan makanan yang haram otomatis maksiat, makan makanan yang halal otomatis taat. Kalau sudah taat, nur dalam hati, terang, bukan gelap. Kalau sudah salah makan, wah hati-hati. Jangan dianggap 4 gizi, 4 sehat, 5 sempurna saja. Gizi secara jasmani, gizi rohani lebih penting. Kita 4 sehat 5 sempurna. Kalau sudah waktunya sakit-sakit, kita jaga nutrisi, kita jaga gizi. Kita kalau perlu setiap hari minum vitamin. Kalau sudah waktunya meninggal. Bukan berarti sehat terus nggak sakit-sakit. Fir'aun. Bukan karena sehat terus kemudian umurnya panjang, nggak mati-mati. Enggak. Itu gizi fisik.
gizi jasmani kita jaga. Lah gimana dengan gizi rohani yang menentukan nasibnya kita nanti di akhirat? Yang menentukan nasibnya kita nanti di akhirat. Orang gila itu sembarangan kalau makan. Sehat mereka. Enggak ada 4 sehat 5 sempurna orang gila itu. Artinya apa? Kita jaga jasmani kita dengan gizi, dengan nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Bagus. Tapi lebih bagus lagi, bahkan lebih wajib lagi kalau kita jaga rohani kita dengan makanan yang halal. Itu lebih wajib. Kenapa? Itu menentukan nasibnya kita nanti di akhirat. Itu menentukan nasibnya kita nanti di akhirat. Doa kita ini gak diijabah oleh Allah. Bukan karena apa? Salah satu faktor penyebab doa kita ini susah diijabah oleh Allah bukan karena Allah gak dengar. Bukan karena Allah itu gara-gara kita banyak minta dalam doa kemudian jatuh melarat, tidak berkurang kekayaan Allah. Bukan karena Allah gak mampu, tapi Allah pilih siapa di antara hambanya yang pantas diijabah doanya. Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya dong. Doakan saya ini, doanya kalau doa mustajab. Ya Rasulullah doakan doa saya ini kapan kula ndonga niki Kanjeng Nabi saged dados donga ingkang mandi. Minta sekarang gobul. Wah paceklik ini butuh hujan. Ya Rabb, hujan misalnya. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajab da'wah. Saat kalau kamu kepingin doanya kamu mustajab, atib mat'amak, perbaiki apa yang kamu makan. Selesai. Wali itu doanya mustajab. Barokahnya dari doa mereka mengalir kepada kita bukan karena lantaran ibadahnya mereka. Kalau ternyata mereka gagal mencari rezeki yang halal, justru ibadah ahli barokah, doanya mustajab karena sebab makanan yang halal. Makan yang halal doanya mustajab, makan yang halal ahli ibadah, makan yang halal ibadahnya diterima oleh Allah, makan yang halal nggak mudah dipengaruhi sama setan atau iblis. Itu yang buat mereka menjadi wali, bukan cuma sekedar tahajudnya tok. Mereka nggak mungkin ahli tahajud kalau bukan karena makanan yang halal. Gambarannya begitu. Gambarannya begitu. Pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada satu orang laki-laki. Orang ini penampilannya seperti sufi gitu. Seperti sufi. Waduh, cuek sama penampilan. Sufi kan begitu ya. Pakai pakaian kasar. Ya kalau dulu itu sufi itu pakai pakaian wol. Seperti Uwais Al-Qarni itu ahli sufi, tokoh sufi, pakai pakaiannya wol. Cuek sama penampilan sampai dianggap orang gila kan. Sufi itu begitu. Ini ada orang niru penampilannya tok. Niru penampilannya saja. Sok sufi. Wah, pakaiannya apa namanya? Compang-camping misalnya. Rambutnya acak-acakan. Waduh, kemana-mana tasbih. Khusyuk, merem, nggak pernah melek. Tapi dikatakan sama Rasulullah apa? Sekalinya waktu dia pernah berdoa kepada Allah. Ya Rabb, dungo di depan umum. Waduh, sok sufi, menang penampilan. Iya. Hah? Style number 1, skill nomor biro, gaya nomor 1, skill kemampuan 0. Ya Rabb, waduh, ngangkat tangan. Tuh Gusti. Waduh. Dikatakan sama Rasulullah apa? Wa mat'amuhu haram. Apa yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum haram. Wa ghudhiya bil haram. Bahkan kenyang dengan yang haram. Enggak makan kecuali dari yang haram, enggak minum kecuali dari yang haram. Kenyang, hilang hausnya dengan harta yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doa dari orang seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya mau tanya, kalau ada orang soleh yang betul-betul teliti sama makanan yang halal, doanya didengar oleh Allah. Kemudian ada orang yang sembrono sama makanan,
nggak ngurus sama makanan, bahalal baharam, doanya dia juga diterima sama Allah. Allah zalim nggak berarti? Seolah-olah Allah zalim loh. Apa perlunya Allah perintah manusia ini untuk taat kepada Allah kalau ternyata yang nggak taat juga didengar oleh Allah doanya? Ini gambaran buat kita. Jadi kalau ada permintaan kita yang bertahun-tahun kita minta sampai sekarang kok belum diijabah oleh Allah, nggak usah ditanya kenapa Allah, tapi yang ditanya adalah kenapa kita. Wallahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita berani-berani bertanya apa yang dilakukan oleh Allah? Tuh Gusti kok belum diijabah doanya saya. Jangan tanya kepada Allah, koreksi diri seharusnya. Koreksi diri seharusnya. Wah, fatal. Makanan yang haram ini fatal. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya budak. Sekali waktu di satu hari si budak ini ngasih susu. Ngasih susu 1 gelas itu misalkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya budaknya harta. Kapan dia punya harta atas pemberian orang lain otomatis menjadi tuannya. Karena budak ini tuannya Sayyidina Abu Bakar, maka kapan dia mendapatkan hadiah susu, susu itu menjadi miliknya Sayyidina Abu Bakar. Diberikan. Langsung diminum. Biasanya tanya, dari mana? Diteliti. Sudah jelas halal baru diminum. Ini enggak. Kelupaan, diminum sedikit. Tanya si budak ini, "Tuan, kok tumben nggak tanya? Kok tumben nggak tanya? Kok tahu-tahu diminum?" Kaget Sayyidina Abu Bakar. Iya. Waduh. Alamat ini jangan-jangan haram. Tanya, "Dari mana ini susu?" "Tadi saya di tengah jalan dimintai tolong sama orang untuk dukun. Ruqyah, tapi ruqyahnya dengan ruqyah jahiliyah, ngasih mantra-mantra begitu. Tolong po, dungakno kerjaanku iki laris." Wah, kasih mantra-mantra dengan jahiliyah. Terus sebagai imbalan saya dikasih susu. Namanya budak nggak bisa memiliki harta, berarti susu itu miliknya panjenengan tuan. Kok tumben jenengan ini nggak pakai tanya langsung diminum. Susu berarti dari dukun. Haram apa halal? Haram, itu dilogok. Kita mari ya, selesai sudah. Ini Sayyidina Abu Bakar ini orang terbaik pertama setelah Rasulullah, sahabat terbaik nomor 1. Dilogok sedikit yang diminum, tapi dilogok sampai isi perutnya keluar, bukan hanya susunya tok yang keluar, makanan, minuman semuanya keluar. Bahkan terakhir saking keringnya tenggorokan karena dilogok, keringnya perut karena semua isi perutnya keluar sampai yang keluar darah. Yang diminum sedikit. Udah begitu Sayyidina Abu Bakar masih minta kepada Allah, "Ya Allah, apa yang masih tersisa di uratku, apa yang masih nempel di lambungku, di perutku, ya Allah, Engkau yang menahan ya Allah, bukan aku. Aku sudah berupaya sedemikian rupa ya Allah, sampai darah yang keluar ya Allah. Kalau ada yang nempel, Engkau yang menahan ya Allah. Aku nggak punya kuasa untuk sampai seperti itu." Budaknya heran, "Tuan, Anda kan minum sedikit, dilogok sampai isi perut keluar, karena kosong dilogok terus yang keluar darah. Lah kok cek nemen sih?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Kalau perlu keluar bersamaan dengan nyawaku nggak apa-apa. Kalau perlu keluar bersamaan dengan nyawaku, mati gara-gara tak logok terus nggak apa-apa." "Kenapa Tuhan kok sampai segitunya?" "Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih." Aku khawatir kapan ada harta yang haram masuk ke dalam tubuhku, aku termasuk di antara mereka yang diancam oleh Nabi SAW. Setiap daging, setiap urat, setiap otot yang tumbuh berkembang dari harta yang haram, yang pantas bukan tumbuh daging tapi tumbuh api. Bukan tumbuh daging tapi tumbuh api. Aku khawatir, mumpung durung muruk. Sayyidina Abu Bakar masih khawatir. Dilogok sampai keluar isinya semuanya. Subhanallah, lihat. Ini sifat warok, kehati-hatian. Jangankan sama yang haram, sama syubhat
takut setengah mati, yang syubhat dianggap haram wis. Nah kita ini nganggap yang syubhat ini halal tuh. Nganggap yang syubhat halal. Akhirnya apa? Ya inilah tingkah lakunya kita. Ya beginilah amalnya kita. Kapan sholat susah khusyuk, kapan baca Al-Quran cepet-cepetan gak ada tadabbur, kapan puasa gak pernah merasakan manisnya ketakwaan, kapan ibadah yang butuh uang besar riya, susah. Ibadah wajib kelakon cuman gak ada nilainya. Untuk diajak ibadah sunnah, tahajud, puasa sunnah, baca Al-Quran dan seterusnya, susah. Diajak maksiat, ngalir. Diajak maksiat, jalan sendiri. Kenapa? Jangan-jangan kita nggak selektif terhadap apa yang kita makan. Termasuk ya, contoh nih, contoh orang kurang warok adalah ketika dia bekerja sama orang lain tapi dia korupsi waktu, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi karyawan, menjadi pegawai, menjadi bawahan, kerja sama orang lain tapi korupsi waktu. Hati-hati. Itu termasuk harta yang haram. Kapan mulai? Cepat. Kapan melbu? Telat. Telat 10 menit. Hati-hati. 10 menit itu harus minta izin, minta halal kepada yang punya, kepada bos. Maaf saya tadi telat. Kalau dihalalkan nggak apa-apa, kalau diminta nambah 10 menit ya nggak apa-apa. Jangan dijadikan kebiasaan. Belum waktunya laut, kerja di kantor, belum waktunya keluar, udah makan, bolos, haram. Itu kan haram. Dianggap remeh nggak ini? Dianggap remeh orang sekarang. Pakai sandalnya orang, nggak tahu miliknya siapa, bahkan nggak tahu ridho apa enggak yang punya. Saya mau ke jeding, Bib. Terus kenapa pakai sandalnya orang? Lah sandalnya saya kulit ya, Bib. Man, Bib. Ini kira sandal jepit tadi. Lah punyanya siapa itu? Embo. Loh. Akhirnya orang mau pakai lah, kok mau teles sandalku. Malah aku dewe tadi jeding ini. Nggak ridho. Hati-hati. Diremehkan nggak urusan seperti ini? Diremehkan. Duduk di atas sepeda motornya orang, hati-hati. Kalau sampai nggak punya ridho, hati-hati. Kalau sampai nggak ridho, hati-hati. Ada teman kita buka HP, kita nginceng, ngintip, ngelirik, hati-hati. Nggak pantas sih. Itu karena sebab tidak ada sifat warok dalam hatinya. Nggak ono, sembrono. Pakai sandalnya orang, korupsi waktu, duduk di atas kursi, di atas sepeda motornya orang, ngelihat atau ngelirik HP-nya orang ketika dibuka. Lah kalau ada yang rahasia, ada yang sifatnya privasi, kalau ada foto istrinya, foto anak perempuannya, foto ibunya, karena kita ngelirik, ketok kabeh akhirnya. Haram. Seperti yang saya katakan di awal, warok ini bukan cuma urusan perut, mata ini harus warok, mulut harus warok, telinga harus warok. Sebagai penutup diceritakan di zaman Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bisa menghidupkan mayat kan? Ketika dihidupkan ditanya, fulan, hiduplah kamu atas izin Allah. Hidup satu orang. Ketika hidup, aku lihat kamu tadi dalam keadaan gelisah di alam kubur, dalam keadaan bingung. Kenapa kamu ini? Aku belum jelas nasibku nanti di akhirat, apakah surga ataukah neraka. Gara-gara apa? Gara-gara aku pernah ketika aku hidup dulu, kerjaku adalah tukang pikul, kuli panggul, bawa kayu bakar. Sekali waktu di siang hari aku makan, ada yang nyelit di gigiku. Aku nggak mendapatkan sesuatu untuk bisa membuangnya kecuali kayu bakar milik orang yang menyewa jasaku. Aku patahkan, kemudian aku jadikan sebagai tusuk gigi. Gara-gara itu tok aku dipending nasibnya oleh Allah, surga ataukah neraka. Coba ayo kita hidup di alam barzakh, dewean, sendiri, gelap, nggak ada siapa-siapa, tapi nasib kita masih belum jelas. Kalau kita ini gelisah di atas dunia, isok sambat, masih bisa mencari pelarian, masih bisa cari hiburan. Lah kalau sudah di alam barzakh, dewean, dingin, gelap, peteng, nasibnya kita belum jelas, bu surga, bu neraka. Waduh, bayangkan. Hati-hati sama sifat warok, hati-hati sama sifat warok. Mudah-mudahan
kita dikasih rezeki yang halal oleh Allah, rezeki yang manfaat barokah Allah dekatkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang pernah masuk ke dalam tubuh kita dari rezeki yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, Allah berkenan, Allah sudi untuk mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan setelah ini Allah berikan kepada kita harta yang halal, dunia yang manfaat, la tu'adzibna alaih, yang Allah tidak mengadab kita karenanya, Allah tidak menghisab kita karenanya dengan hisab yang panjang, dengan hisab yang berat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang bisa beramal soleh dan amal solehnya diterima oleh Allah, termasuk di antara mereka yang berdoa, yang doanya didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab makanan yang halal. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khil atqiya ulama, nahda bil khair fa kulla syar, rabbana salih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun, waghfir wastur anta akramu man satar, Sallallahu taqshal Mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnas shifa wa ala al-alil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman usari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asrar al-Fatihah.